Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Sudah kita bahas di ayat yang ketiga dari ayat seputar keutamaan Islam, yaitu ayat di surah Al-Hadid ayat ke 28 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sudah kita bahas dari ayat ini, agar orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka Allah akan berikan kalian dua bagian dari rahmatnya, menjadikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya, dan Allah akan mengampuni kalian. Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Tapi sudah diterangkan dari faedah pokok ayat ya. Padanya ada penjelasan tiga keutamaan Islam. Islam itu dia merupakan sebab datangnya rahmat. Jadi orang yang berislam dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan satu rahmat diberikan, di sini dikatakan oleh Allah, yu'tikum kiflaini min rahmati, diberikan dua bagian dari rahmatnya. Ya, satu bagian saja itu sudah besar ya. Oleh kalau dia dikatakan dua bagian dari rahmat Allah, itu keutamaan Islam padanya. Jadi Islam dia merupakan sebab seorang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam agama kita banyak sebab-sebab ya, yang dengannya seorang dirahmati oleh Allah. Dan di antaranya dia masuk ke dalam Islam. Dan kalau dia pelajari Islam lebih dalam lagi, maka dia akan dapatkan sebab-sebab datangnya rahmat. Kadang ada sebagian amalan-amalan soleh, di situ terdapat padanya dari sebab datangnya rahmat. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus dari sebagian amalan. Nah, tapi secara umum ketika di masa Islam Allah telah siapkan untuknya dua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari keutamaan yang kedua, nah, Islam itu dia merupakan sebab seorang diberikan cahaya dari Allah. Yang sudah kita terangkan ya, cahaya di sini dia bisa bermakna Al-Quran dan Sunnah. Ya, atau dia bermakna agama itu sendiri, Islam itu sendiri. Ya, Islam dia merupakan sebab seorang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab datangnya cahaya dari Allah. Ya, yang menerangi jalannya di dunia dan jalannya di akhirat. Wa yaghfir lakum, ini keutamaan yang ketiga dari keutamaan Islam yang merupakan sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Itu di antara faedah pokok ayat ya. Adapun faedah tambahan dari ayat, di sana diterangkan kepada kita dari keutamaan keimanan dan keutamaan takwa. Ya, di sini kan yang dipanggil orang-orang yang beriman. Nah, daripadanya ada keutamaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya ada keutamaan takwa. Keutamaan takwa. Ya. Daripadanya ada keutamaan iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dikatakan di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Ya, daripadanya ada keutamaan iman dan takwa. Ya. Dan masalah keimanan kepada Allah itu sudah kita bahas ya di al-usul ats-tsalatsa. Dari kandungan iman kepada Allah dan juga kandungan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dibahas di iman kepada para nabi dan rasul secara umum, dan disinggung di situ ada iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari ayat ini menjelaskan sebab-sebab datangnya rahmat. Ya, di antaranya keimanan dan ketakwaan. Dari sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita dari sebab-sebab datangnya cahaya. Sebab-sebab datangnya cahaya, seorang diterangi jalannya di muka bumi ini, di alam kubur dan di akhirat. Ya, itu kan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah ayat penjelasan tentang sebab datangnya rahmat. Dari sebab datangnya rahmat Allah. Ya, semuanya kembali kepada keimanan dan ketakwaan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita uraikannya apa itu iman dan apa itu takwa. Baik. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan penetapan dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu Ghafur lagi Rahim. Allah yang Maha merahmati atau Allah yang Maha pengampun lagi Maha merahmati. Ya. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita kadang iman itu atau kadang Islam dibahasakan dengan bahasa iman. Ya. Kadang Islam itu dibahasakan dengan bahasa iman. Ya, karena penafsiran dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih ini adalah keislaman. Ini adalah apa? Keislaman. Dan nanti akan datang insyaallah taala di bab-bab berikutnya ya, penjelasan tentang tafsir Islam itu sendiri. Kadang dia bisa bermakna keimanan. Kadang bisa bermakna apa? Keimanan. Nah. Jadi ketika disebut iman, maka padanya di situ ada kandungan keislaman. Ya, juga ya. Demikian pula kalau disebut Islam, maka padanya juga ada kandungan keimanan. Ya. Itu yang diterangkan oleh para ulama dari kaidah dalam masalah ini. Jadi iman dan Islam itu dua kata. Kalau dia bergabung, maka berbeda maknanya. Ya. Kalau dia bergabung, maka berbeda apa? Maknanya. Tapi kalau dia terpisah satu dengan yang lainnya, ya, maka dia mempunyai makna yang sama. Mempunyai makna yang sama. Yang sudah kita singgahkan di misalnya seperti di al-usul ats-tsalatsa ya. Ada hadis Jibril kan yang panjang itu, misalnya kan. Walaupun tidak kita baca rinci di situ. Ini kan sudah diterangkan secara global gambaran hadis Jibril itu. Jadi Jibril kan bertanya tentang apa? Islam pertama kan? Nabi jawab rukun-rukun Islam. Ya. Yang kedua Jibril tanya lagi Nabi tentang iman. Nabi jawab rukun-rukun iman. Itu kan berbeda. Itu kalau digabung dalam satu hadis, satu ayat misalnya,
ada Islam, ada iman, maka berbeda maknanya. Ya. Tapi kalau misalnya dua kata ini terpisah, hanya satu disebut di suatu hadis atau ayat, hanya Islam misalnya, atau di ayat yang lain hanya iman, hadis yang lain hanya iman disebut, maka itu bisa bermakna sama. Ya. Islam bisa bermakna iman dan iman bisa bermakna Islam. Tergabung dua itu dalam satu istilah itu. Baik, nanti kita akan singgung insyaallah taala nanti di babnya nanti ya, di tafsir Islam itu sendiri. Insyaallah akan datang rinciannya di bab-bab berikutnya. Baik. Di sini hanya kita isyaratkan saja tentang faedah itu. Ya. Dan di sini juga diterangkan kepada kita dari ayat ini juga penjelasan tentang agungnya nama Allah, tentang keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pada lafaz wallahu ghafurur rahim. Jadi nama Allah itu adalah nama yang paling agung. Ikut di belakangnya nama-nama dan sifat yang lainnya. Ya di sini ya, wallahu ghafur rahim. Dipaham ya? Wallahu ghafur rahim. Baik. Jadi padanya penjelasan tentang keagungan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian dari sebagian faedah ayat yang bisa diterangkan ya. Dari faedah tambahan ayat. Nanti sudah diterangkan faedah pokok dari ayat ini ya. Penjelasan 3 dari keutamaan Islam. Baik, berikutnya kita masuk di hadis. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, wa fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mathalukum ya wa mathalu ahli alkitabain kamathali rajulin istajara ujara kamathali rajulin istajara ujara faqala may ya'malu li min wudwatin ila nisfin nahari ala qirat ya faqala may ya'malu li min wudwatin ila nisfin nahari ala qirat fa'amilatil yahudu thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qirat ya man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qirat fa'amilatin nasara thumma qala ya may ya'malu li min al-asri ila an taghiba asy-syamsu ya may ya'malu li min salatil asr ila an taghiba asy-syams. Di sebagian cetakan min al-asr, di sebagian cetakan lain ada min salatil asr ila an taghiba asy-syams, ila an taghiba asy-syams ala qiratain fa antum hum baik. Faghadibatil yahud wan nasara wa qalu ma lana aktsara amalan wa aqalla ajran ya faghadibatil yahud wan nasara wa qalu ma lana aktsara amalan wa aqalla ajran qala hal naqastukum min haqqikum syai'a. Sebagian cetakan lain tidak ada syai'a ya. Hal naqastukum min haqqikum syai'a. Qalu la.
Qala dzalika fadli utihi man asya. Dzalika fadli utihi man asya. Baik. Ini hadis panjang seputar keutamaan Islam juga di sini ya, diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Jadi sudah kita lewati 3 ayat kan? Sekarang boleh masuk hadis-hadis, penyebutan hadis-hadis. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan Islam. Ya. Dan sudah kita singgung ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau kita bicara tentang keutamaan Islam, itu kadang melingkup agama Islam itu sendiri dan kadang melingkup pemeluk Islam itu sendiri. Dan kadang bisa dua-duanya langsung sekaligus, agamanya dan langsung pemeluknya. Dipahami ya? Baik. Itu tergambar dari ayat-ayat yang sudah kita baca ya. Dari ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Kalaupun kadang ada sebagian yang tampak kembali kepada agama, ada yang tampak kembali kepada pemeluk Islam itu sendiri. Tapi dua mana itu ada pada tiap-tiap dalil yang akan diterangkan. Ya. Atau yang sudah diterangkan dan yang akan diterangkan nanti insyaallah taala. Ya, kita lihat tadi dari hadis dikatakan tadi oleh penulis rahimahullah taala, wa fi sahih, dan dalam as-sahih. Ya, di sini as-sahih maksudnya dalam sahih Al-Bukhari. Dalam sahih Al-Bukhari ya. Nah, dan penulis rahimahullah taala kadang menggunakan lafaz wa fi sahih itu dengan beberapa makna. Dengan beberapa makna. Ya. Ini diterangkannya oleh para ulama. Makna yang pertama, kadang yang beliau inginkan adalah sahih Al-Bukhari saja. Ini kadang ya. Fi sahih, hadis yang sahih dalam sahih Al-Bukhari. Atau kadang yang kedua adalah hadis yang sahih dalam sahih Muslim saja. Itu kadang penggunaan fi sahih ya, dari buku yang beliau akan terangkan ini. Baik. Dan juga di buku-buku yang lain juga seperti itu tampak. Kadang maksudnya sahih Al-Bukhari saja, hanya beliau ringkas wa fi sahih. Dan kadang juga yang beliau maksud adalah sahih Muslim. Ya, sendiri saja begitu ya. Dan kadang dua-duanya begitu. Dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim sekaligus. Ya, itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga dari kalimat wa fi sahih. Ya. Atau yang keempat, kadang yang beliau maksud adalah hadis yang sahih di luar Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kadang seperti itu juga ya. Hadis yang sahih di luar Al-Bukhari dan Muslim. Baik, itu mana dari wa fi sahih dalam istilah penulis rahimahullah taala. Ini tampak di buku ini dan juga di buku-buku yang lain. Nanti kita akan lewat juga di kitab Tauhid insyaallah taala juga seperti itu. Ya, wa fi sahih itu maksudnya kayak tadi. Mungkin sahih Al-Bukhari saja, mungkin sahih Muslim saja, mungkin sahih kedua-duanya langsung, Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan mungkin yang keempat, hadis yang sahih di luar Al-Bukhari dan Muslim. Itu makna wa fi as-sahih dari orang penulis rahimahullah taala. Jelas ya? Baik. Dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar dimaklumi ya. Saya bacakan sedikit dari biografi beliau rahimahullah taala agar kita kenal sahabat Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Umar atau Abdullah Ibn Umar. Ya. Ibn Al-Khattab. Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab. Ya, anak dari Umar Ibn Al-Khattab. Masyhur ya. Rahimahullah taala. Nah. Ya. Beliau lahir di 10 tahun sebelum hijrah dan wafat di tahun 73 Hijriah. Ya. Beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Berarti Nabi itu mungkin sekitaran 3 tahunan ya. Setelah menerima wahyu baru lahir siapa? Ibnu Umar ini. 10 tahun sebelum hijrah dan meninggal wafat di tahun 73 Hijriah.
Ini dari Ibnu Umar, sahabat yang mulia. Nah, beliau masuk dari kategori sigarus sahabat, dari sahabat-sahabat yang kecil, maksudnya yang muda ya, dari sahabat-sahabat yang muda dalam umur. Tapi ilmu itu beliau sangatlah banyak. Ya, dari Ibnu Umar ini. Nah, dan dimaklumi dari Ibnu Umar juga dari keutamaan beliau dari sahabat, satu di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Bahkan diurut oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala di urutan yang kedua. Nah, di urutan yang kedua setelah Abu Hurairah. Ya, setelah Abu Hurairah. Nah, dan Ibnu Umar dari sahabat yang tinggal di Madinah, ya, yang tinggal di Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau tidak hijrah ke tempat yang lain ya. Ya, kadang ada sebagian sahabat kan mereka hijrah ke tempat yang lain. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Irak, ya, ada yang ke Yaman untuk menyebarkan Islam. Baik. Ya, sekira jelas ya dari biografi ringkas dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ya, kita lihat dari hadis, walaupun mungkin hadisnya tidak bisa kita bahas semuanya ya. Kita baca dulu dari penjelasan hadis secara ringkas. Nah, dari kalimat-kalimat yang gharib kita akan terangkan dan mungkin nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya insyaallah taala. Jadi diterangkan dari hadis ya dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, mathalukum wa mathalu ahli alkitabain. Ya, nah, terjemahan makna hadisnya, tapi perumpamaan kalian dan perumpamaan dua ahli kitab. Ya. Yang maksudnya dua ahli kitab, dimaklum ya. Kalau dikatakan ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Nasara ya. Itu masyhur ya, masyhur, terkenal sekali istilah itu. Jadi ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani atau dikenal dengan Nasara. Ya. Jadi Nabi di sini memberi perumpamaan. Ya. Dari permisalan kalian dan permisalan dua ahli kitab itu seperti permisalan orang yang menyewa pekerja. Nah, yang mempekerjakan pekerja atau pegawai begitu ya. Ya. Faqala may ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar. Siapa yang mau beramal, yang mau bekerja untukku, kata dia ya, si orang ini, bosnya ini, dari ghudwa. Ghudwa itu asal maknanya dari waktu subuh ya, dari waktu fajar. Ya, dari waktu apa? Fajar. Itu makna ghudwa. Dari pagi, maksudnya pagi sekali ya. Pagi-pagi sekali. Dari waktu fajar atau setelah salat subuh. Ya, sampai pertengahan hari. Ya. Sampai pertengahan apa? Hari. Min ghudwatin ila nisfi an-nahar. Tapi dia punya gaji berapa? Ala qirat. Diberi gaji 1 qirat. 1 qirat. Ya. Qirat itu apa qirat? Itu ada nama dari apa? Mata uang ya. Kalau di masa dahulu qirat itu digunakan untuk 1/12 ya. 1/12 dinar. Itu untuk qirat. Ya. Walaupun di bahasa hadis kadang ada di hadis yang lain qirat itu seperti gunung Uhud. Kalau kita kan pernah lewat ya, seperti misalnya pahala orang yang menyolati jenazah, yang mengantar jenazah itu kan ada 2 qirat dia dapatkan kan? Kalau dia antar sampai ke kuburan. Nabi ditanya apa itu qirat? Beliau terangkan seperti gunung yang besar. Seperti gunung yang besar.
Ya, tapi di sini kalau dia dekatkan kepada gaji atau upah, kita ada di situ. Ya, 1/2 dari 1/6 dirham, 1/6 dinar. Nah, jadi kalau di 1/2-nya berarti 1/12 dinar. Ya. Sini katanya apakah dinar atau dirham? Nanti lihat ya di ukurannya begitu. Yang jelas 1/12 begitu. Baik. Nah, itu qirad ya. Jelas dia dari nilai mata uang yang dipakai ketika itu. Nah, maka ketika dikatakan seperti tadi, siapa mau bekerja dari waktu subuh sampai pertengahan hari, kalau bahasa lainnya sampai zuhur ya, dia dapat 1 qirad. Maka dikatakan di hadis fa'amilatil yahudu, maka orang Yahudi beramal, bekerja. Ya. Kemudian orang ini berkata lagi, siapa mau bekerja kepadaku dari pertengahan hari sampai asar, ya, gajinya juga sama, ala qirad, 1 qirad. Maka dikatakan di situ fa'amilatin nasara, maka nasara beramal. Ya, ini lebih ringkas waktunya kan, daripada dari pagi sampai siang kan. Ya. Kemudian yang ketiga kata orang ini lagi, siapa yang beramal mau bekerja untukku dari asar sampai tenggelamnya matahari. Ya, sampai tenggelamnya matahari. Tapi dia dapat 2 qirad. Tapi dia dapat 2 qirad. Nah, maka kata Nabi SAW, fa antum hum, maka kalianlah yang mendapat 2 qirad itu. Ya, mereka lah kalian itu. Nah, jadi perhatikan di sini ya. Di sini akan disebutkan 3 umat. Ada Yahudi, ada Nasara, dan ada apa? Islam. Ya, Yahudi bekerja dari pagi sekali sampai pertengahan hari. Itu berapa jam kira-kira? Mungkin sampai 7 jam ya. Kalau jam 5 misalnya kan, dari setelah salat subuh. Ya, sampai jam 12 anggaplah begitu. Sekitaran berapa jam? 7 jam. Ya. Pendekatannya ya. Maka beramal orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua dari tengah hari sampai asar. Nah, itu yang beramal orang-orang Nasara. Mungkin kalau jam anggaplah sekitaran berapa? 4 jam ya, begitu ya. 4 jam. Nah, atau 3 jam setengah lah waktunya ya, gitu. Kemudian yang ketiga, ya, siapa mau bekerja dari asar sampai tenggelamnya matahari. Ya, mungkin dari jam 4 begitu sampai jam 6. Ini sekitar 2 jam saja. Ya, sekitaran 2 jam. Ya. Maka di situ beramalah, bekerjalah umat Islam. Ya. Perhatikannya antara 7 jam, kemudian 4 jam, 2 jam. Ya. Ini yang pertama digaji 1 qirad. Yang kedua digaji 1 qirad, orang Nasrani ya. Islam dia beramal, bekerja dari asar sampai tenggelamnya matahari, lebih sedikit waktunya, tapi digaji berapa? 2 qirad. Ya, 2 qirad. Baik. Maka ketika itu dikatakan di hadis, faqadibatil yahudu wan nasara. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu marah. Ya. Mereka berkata, malana aktsara amalan wa aqalla ajran. Ya, kenapa kita lebih banyak kerjanya tapi lebih sedikit gajinya? Ya. Maka dikatakan di hadis oleh tuannya itu, hal naqastukum min haqqikum syai'a? Apakah saya kurangi dari hak kalian sedikit pun? Ya, kata mereka tidak. Qaulula. Ini kan tidak dikurangi kan hak mereka. Karena diberi pilihan kan begitu. Siapa yang mau kerja dari sini sampai sini? Kerja orang Yahudi 1 qirad gajinya kan? Jelas kan akadnya kan? Nasrani juga seperti itu. Ya, diberi janji siapa yang dari sini sampai sini 1 qirad juga. Nasrani bekerja. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dari sini sampai sini
dua qirat. Islam yang bekerja. Begitu ya. Jadi masing-masing sudah diberi gajinya masing-masing. Janji gaji itu kan, janjinya kan sudah ditahu berapa gajinya. Ya, maka ketika itu dikatakan, ya, apakah saya kurangi dari hak kalian sedikit pun? Kata mereka tidak. Karena kan akadnya kan sudah jelas. Ya. Tidak dirubah kan? Nah, maka dikatakan di situ qala dzalika fadli utihi man asya. Ya, ini yang mengatakan ada yang dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia adalah Allah. Ya, dzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku. Aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan juga dia mengatakan ini kembali kepada tuannya tadi, ya, tuannya. Ya, yang diberi perumpamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Jadi ringkas hadisnya, agak panjang memang ya. Tapi di sini kita sudah bisa kita lihat dari faedah pokok hadis. Di sini Syekh rahimahullah taala membawakan hadis ini ya untuk menjelaskan kepada kita dari sisi satu keutamaan Islam di sini ya. Dari sisi satu keutamaan Islam. Ya. Maksudnya Islam itu umurnya ringkas, umat Islam ya, umurnya ringkas, tapi amalan mereka pahalanya itu ya sangatlah besar. Sangatlah besar. Itu satu sisi keutamaan Islam di hadis ini ya. Islam itu sedikit umurnya, tapi pahalanya sangatlah besar. Mengalahkan pahala orang-orang Yahudi yang punya umur yang panjang dan pahala orang-orang Nasrani yang punya umur yang panjang melebihi umat Islam juga. Paham ya? Baik. Bagian dari ringkas ya, satu sisi keutamaan Islam di hadis ini ya. Baik. Penjelasan tentang tadi itu. Ya, umat Islam lebih sedikit umurnya, nah, tapi pahala mereka itu sangatlah besar. Sangatlah besar. Baik. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala nanti dari pembahasan dari sini, mungkin ini dari ringkasan. Rincian nanti kita akan rinci insyaallah taala pada pertemuan berikutnya ya. Ya. Baik. Saya kira dulu dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Baik. Waktunya sudah masuk ya. Kita akhiri majelisnya dan hadis nanti kita akan lanjutkan pembahasannya di sesi berikutnya insyaallah taala. Nah, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.